Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kembali. Jadi dari keseluruhan Toga Framework tersebut pada akhirnya bermuara pada bisnis strategi ya. Jadi bagaimana semua komponen dalam key atau kunci yang ada dalam Toga Framework tersebut dapat memenuhi kebutuhan manajemen khususnya dalam memperoleh solusi bisnis strategi yang handal bagi perusahaan dengan berbasis pada IT plan yang sangat baik ya, atau IT plan yang dibuatkan blueprintnya dengan sangat tersusun rapi, langkah-langkah apa saja yang harus dikerjakan awalnya, kemudian apa saja yang diperlukan ya. Nah, di sana ada namanya key IT solution yang mana dari arsitektur tersebut disusun bagaimana supaya memperoleh sebuah pola solusi secara best practice dengan mempertimbangkan kondisi IT atau teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan saat ini dan berkaca pada tren teknologi yang sedang berkembang. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari regulasi peraturan yang ada di lingkungan kita ya, terutama dalam hal perundang-undangan. Nah, semuanya harus bisa mengakomodir isu-isu atau permasalahan-permasalahan apa saja yang berkembang yang perlu dicarikan solusinya ya. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut dapat kita gali secara lebih mendalam dengan melibatkan dari stakeholder organisasi kita ya. Stakeholder itu biasanya yang sering ya mengajukan, saya kurang ini, saya butuh ini, kok belum bisa untuk dipenuhi, padahal teknologi yang digunakan sudah sangat canggih, kenapa tidak bisa mengakomodir kebutuhan kami, misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga dari identifying isu tersebut kita harus bercermin pada ekspektasi dari konsumen atau masyarakat ya. Kira-kira layanan apa sajakah yang mendasar yang harus disediakan agar proses bisnis kita ini bisa secara optimal berjalan. Nah, yang idealnya bagaimana? Jika memang saat ini berkembang teknologi informasi yang berbasis pada mobile, kita mau tidak mau harus mengikuti agar proses bisnis perusahaan kita dapat terus berjalan, tidak tertinggal oleh perusahaan lain ya, supaya kita juga bisa mencapai visi dan misinya ya. Kemudian kira-kira ada nggak sih atau bagian sebelah mana yang mutunya perlu ditingkatkan? Mungkin satu departemen sudah sangat baik menjalankan mutu pelayanan, namun kita harus melihat bahwa arsitektur ini akan diterapkan pada keseluruhan lini organisasi sehingga harus saling menopang ya. Nah, dari mencari permasalahan-permasalahan tadi sehingga kita bisa peroleh ya, mana di bagian lini sebelah mana, situasi mana ya, situasi di mana layanan organisasi tersebut kita bisa melihat apakah telah berjalan sesuai atau belum ya. Jadi sebaiknya bagaimana kita harus menangani situasi yang begitu rumit misalnya ya, bagaimana kita menangani situasi yang sering terjadi secara berulang sehingga permasalahan yang sama bisa beri solusi yang terbaik. Nah, dalam menangani permasalahan layanan ini kita juga harus memperhatikan tenaga dan juga waktu yang diperlukan ya. Khususnya apabila kegiatan-kegiatan ataupun situasi sulit yang memerlukan waktu yang sangat lama dalam penanganannya ya. Bagaimana harus dihemat proses ataupun strateginya ya, proses dalam menyelesaikan permasalahan yang rumit tersebut ya. Kalau biasanya harus butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin ada nggak bagian bisnis proses yang kita penggal sehingga hal-hal yang tidak diperlukan itu bisa kita hilangkan ya. Kemudian kita juga harus menilik pada kebutuhan masa depan ya. Apa sih yang penting yang dibutuhkan oleh bisnis perusahaan kita ini, sehingga misi dari perusahaan yang didirikan untuk tertentu ya, untuk tujuan tertentu sesuai dengan visi misinya
ya bisa terrealisasi visinya untuk menjadi perusahaan misalnya yang terbesar di Asia Tenggara dan seterusnya. Ya, demikian teman-teman, terima kasih. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga Anda atau teman-teman semua tetap semangat untuk bisa mengikuti perkuliahan perencanaan strategis perusahaan. Kita akan menilik pada metode yang lain dalam perencanaan strategis perusahaan seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan yang membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.